Nyi Roro Kidul, anak dari Ratu Bilqis, istri dari Nabi Sulaiman alaihissalam, berbicara terkait hal mistis. Sebagian masyarakat Indonesia masih bisa menerima hal-hal tersebut. Misalnya saja tentang Nyi Roro Kidul. Kisah mistis di Indonesia juga tak pernah lepas dari sosok wanita yang hingga kini masih menjadi cerita yang melegenda. Salah satunya Nyi Roro Kidul. Misteri yang menarik bahwa Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul adalah wujud dari putri Ratu Bilqis. Sosok Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai penjaga dan penguasa laut di selatan Laut Jawa. Banyak pendapat terkait sosok mistis ini. Ada juga yang menyatakan bahwa ia adalah titisan Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan setelah Sulaiman wafat, Ratu Bilqis pun mengasingkan diri ke suatu negeri. Lalu ia bertapa dan memiliki kesaktian yang mumpuni. Seperti diketahui, Ratu Bilqis berasal dari kerajaan Sabah yang ditaklukkan ketika masa Nabi Sulaiman alaihissalam dengan mampu memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata, sehingga ia pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Lalu Bilqis menjadi mu'alaf karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan pula bahwa Ratu Bilqis menikahi jin dan dikaruniai seorang anak putri, tetapi tidak punya raga karena bukan sosok manusia, tetapi dia adalah jin seperti bapaknya. Karena merasa malu memiliki anak dari bangsa jin, ia pun dibuang ke sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau ini pun dinamakan sebagai Pulau Aljawi atau Pulau Jawa. Kemudian putri itu dinamakan Aurora. Putri Aurora tumbuh besar dengan cincin di Pulau Jawa. Karena darah yang ada di dalam dirinya adalah darah biru, maka ia menjadi pemimpin atau ratu di antara jin-jin tersebut. Berjalannya waktu karena migrasi besar-besaran dari orang Yunan ke Indonesia, Putri Aurora akhirnya terusik lalu mengalah pindah ke Laut Selatan. Karena tak ingin hidup dengan hiruk pikuk manusia, ratusan tahun kemudian sang putri membangun kerajaan hingga sampai di puncak kejayaannya. Ia pun menaklukkan kerajaan-kerajaan jin yang takluk dan memilih bergabung dengan kerajaan Laut Kidul, sehingga ketenarannya menyebar ke penjuru negeri. Karena orang-orang Jawa tak fasih menyebut Aurora, maka ia pun diberi nama Roro dan dipanggil nama Nyi Roro. Karena menguasai daerah selatan, ia pun dipanggil Nyi Roro Kidul. Seperti yang kita ketahui, Nyi Roro Kidul atau biasa kita sebut dengan Ratu Pantai Selatan menjadi salah satu mitos yang banyak orang percaya, terutama di Pulau Jawa. Ratu sang penguasa alam gaib dan segala jenis makhluk gaib di Laut Selatan ini selalu digambarkan memiliki paras cantik dan mengenakan pakaian berwarna hijau. Berikut ini beberapa teori yang mencoba menjelaskan asal muasal sang ratu penguasa Laut Selatan Jawa. Yang pertama, keturunan Raja Galuh. Dalam tulisan Robert Wishing berjudul A Princess from Sunda, Some Aspect of Nyi Roro Kidul yang diterbitkan dalam Asian Folklore Studies, sang penulis menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan Raja Galuh Pakuan. Dikisahkan bahwa Ratu Ayu dari Galuh melahirkan seorang bayi perempuan nan cantik yang langsung mampu berbicara. Bayi tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa semua lelembut, makhluk halus di tanah Jawa dan akan tinggal di Laut Selatan. Roh Raja Sindula dari Galuh bangkit juga dan mengatakan bahwa cucunya tersebut hanya bisa dinikahi oleh raja-raja Islam di Jawa. Setelah 2 abad lamanya, sang Ratu Pantai Selatan ini menunggu. Akhirnya hadirlah Panembahan Senopati yang memerintah Mataram Islam 1585 sampai 1601, yang bersemedi memohon bantuan untuk memenangkan perang. Sang ratu pun jatuh cinta pada Panembahan Senopati dan memintanya menjadi suaminya dengan balasan bahwa dia akan membantu peperangan. Nyi Roro Kidul kemudian menurut mitos menjadi istri dari Panembahan Senopati.
hingga keturunannya kini Sultan Hamengkubuwono. Yang kedua, keturunan Ratu Belkis. Dikisahkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan anak dari Ratu Bilqis, ratu yang takluk pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hasil pernikahannya dengan seorang jin, putri hasil pernikahan Ratu Bilqis, dan jin ini tidak memiliki raga seperti ayahnya. Kemudian sang anak yang diberi nama Aurora ini dibuang oleh Ratu Bilqis ke tanah Jawa. Putri keturunan jin dan ningrat seketika menjadi penguasa di tanah Jawa dan tinggal di Laut Selatan. Kekuatan dan pengaruhnya seketika tenar di seantero Jawa, hingga akhirnya disebut Nyi Roro dan ditambah Kidul karena bertempat di selatan. Yang ketiga, keturunan Raja Pajajaran. Cerita lain menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan Dewi Katito, putri kerajaan Pajajaran. Belum jelas apakah sang putri lahir dengan badan bersisik atau terkena ilmu hitam dari lawannya yang menjadikan kulitnya bersisik. Hal tersebut menjadi asal muasal mengapa Nyi Roro Kidul kerap digambarkan sebagai putri duyung ataupun ular naga yang sangat besar. Karena malu, diceritakan bahwa Dewi Katito kemudian menjeburkan dirinya ke pantai selatan, di mana akhirnya kecantikan kembali muncul. Namun dia harus tetap tinggal di Laut Selatan tersebut. Mitos bisa berasal dari dikisahkan dari manapun tanpa ada kejelasan asal-usulnya. Bukan hanya Nyi Roro Kidul, masih banyak mitos lainnya yang hidup dalam masyarakat kita. Kepercayaan pada sebuah mitos bisa juga memiliki nilai positif. Nyi Roro Kidul adalah sosok gaib dari cerita rakyat Indonesia. Ia dipercaya menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan Jawa. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu dirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi.